Ya, oke. Selamat pagi, Tems ya. Oke, ini Ibu akan kasih kalian kuis tentang soal esai untuk sumatif tengah semester ganjil. Dengan harapan soal esai nanti kalian tidak salah. Berarti udah nabung 30 poin atau 40 poin, tergantung nanti ya. Nah, oke. Yang pertama, kita itu masuk di sini. Ibu akan kasih gambar yang beda yang ini ya. Kira-kira disuruh cari apa ini? Hah? F-nya ya, F Lorentz-nya di sini ya. Semuanya perhatikan ke depan, tidak ada yang menulis. Alat tulis diletakkan, konsentrasi, gunakan semua inderanya untuk melihat ke depan ya. Oke ya, kita kembali ke kita punya channel. Di mana channelnya kita ini? Oke ya, sudah subscribe semuanya atau belum? Sudah, puji Tuhan ya. Oke, nah sekarang yang di sini adalah I1. Sekarang misalnya I2-nya Ibu akan ganti arahnya ke sini. Oke, ini adalah I2-nya ya. Jadi ini adalah I2. Nah, terhadap I1. Perhatikan, pakailah tanganmu ya. Kalau arusnya ke kanan, berarti ibu jarimu ikut ke kanan. Ambil moko bolpenmu, anakku sayangku cintaku. Ya, supaya tidak salah ya. Jadi anggap ini adalah kawat lurusnya, yang di bawah itu adalah kawat segi empatnya. Kalau kawat segi empat ada di bawah kawat lurus, arusnya ke kanan, yang ini masuk atau keluar? Masuk. Kalau di atas berarti keluar ya. Oke. Kenapa tiba-tiba? Oke ya, ingat ya. Jadi berarti B-nya masuk. Nanti kalau misalnya posisi yang seperti ini, kawatnya ada di sebelah kiri, kalau di kanan ini kan masuk, di sini keluar kan. Kalau ini turun, ya berarti ibu jarimu turun. Di sini berarti yang di sebelah kiri masuk, di sebelah kanan keluar, tergantung posisinya nanti di mana. Kalau misalnya kawatnya begini, lalu arusnya itu ke kiri, berarti yang di atas masuk, di bawah keluar. Tergantung posisi kawat ada di mana ya. Oke. Nah sekarang, posisi kawat segi empatnya ada di bawah sini. Kemudian kawat yang di atas yang lurus itu arahnya ke kanan. Berarti masuk atau keluar ini? B-nya masuk ya. Kalau masuk berarti ini masuk semuanya nih. Masuk. 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 Kita kasih nama dulu ya. Kasih nama misalnya di sini adalah P, Q, R, S. Nah sekarang kita akan melukiskan arusnya dulu. Arus untuk di kawat PQ, kalau di SP atau P, dari S menuju ke P, berarti berikutnya dari P ke Q, Q ke P atau P ke Q? P ke Q, oke. Ya, kemudian untuk yang di sini Q ke R ya. Nah, ini P ke Q ya. Ya. Lalu untuk yang di RS dari R ke S. Oke, sekarang kita menentukan gaya Lorentz-nya. Gaya Lorentz-nya arahnya kemana? Pertama kita ke kawat PS dulu. Kalau B masuk berarti ini semua begini. Udah nggak usah pakai bolpen. B masuk. Arusnya kemana? Ke kiri. Berarti Lorentz ke bawah. Oke. Maka di sini gaya Lorentz-nya arahnya ke bawah ya. Nah, kalau ini ke bawah langsung aja. Berarti ini pasti ke atas. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya di kawat PQ. PQ B masuk arus turun. Kamu putar saja. Set. Kemana telapak tanganmu? Kanan. Oke. Berarti di sini arahnya ke kanan. Kalau ini kanan, pasti di sini adalah ke kiri. Ya, sudah. Nah, sekarang yang jaraknya sama dari kawat yang ini, itu adalah kawat yang tegak lurus nih. PQ dengan SR jaraknya kan sama dari 1. Berarti yang ini saling menghilangkan. Nggak usah dipusingin kalau sudah saling menghilangkan ya. Jadi ini adalah FPS, yang di sini adalah FQR. Berarti nanti FPQRS itu sama dengan apa? Positif, negatif ya. Yang ke atas Y positif, ke bawah Y negatif. Berarti F, Q,
R dikurangi dengan FPS. Terbalik sih nggak ada masalah sebetulnya ya, nggak ada masalah. Oke, sekarang misalnya kita kasih angka. Di sini misalnya sama dengan 2 ampere. Lalu ini anggaplah 10 ampere gitu ya. Kemudian jarak antar keduanya misalnya saja ini sama dengan berapa ya? 4 cm gitulah. Ya. Kemudian yang ini misalnya adalah 6 cm atau 16 ya boleh lah. 6 cm ya. Kalau 6 ya kira-kira di sini berapa? 12 cm gitu ya. Boleh ya? Nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang berarti untuk jarak antara PS atau APS. APS berapa? Berapa senti? 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian AQR 10 pangkat min 1 atau tulis 10 kali 10 pangkat min 2 meter juga nggak ada masalah. Ya. Kemudian L-nya tuh, LPS sama dengan berapa? 12 ya. Ini tadi 12 cm, 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Kalau LQR sama ya, berarti 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, untuk rumus F-nya apa ya? F, P, QR ya? PS dulu boleh, nggak apa-apa. Mu 0, I1, I2L dibagi dengan 2PA. Oke? Ya. Kita masukkan. Mu 0, A-nya berarti di sini adalah PS ya. Mu 0 berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kali I1, 2 ampere. I2, 10 ampere. L-nya 12 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Lalu kita bagi nih. Kita bagi dengan 2PA. 2Pi. APS berapa? 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, kita tinggal coret-mencoret. 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 2 habis. Ya, meter dengan meter di sini juga habis. 2pi dengan 4pi. 2. Kemudian mana lagi? 4 dengan 12. Di sini 3. Oke. 2 kali 2 kali 3. 12 kali 10. 120. Oke, berarti dikali 10 pangkat min 7 apa? Newton. Gaya ya. Mana? Oh, masih ada 10-nya. 120. Berarti jadi 1,2 kali 10 pangkat minus 5 Newton. Oke ya. Nah, sekarang berikutnya kita cari F, Q, R. Rumusnya tetap sama. Mu 0, I1, I2 dibagi dengan 2pi A. A-nya berarti A, Q, R ya. Jangan salah. Oke, mu 0 berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7. Di sini adalah Weber per ampere meter dikalikan I1 2 ampere, I2 10 ampere, lalu L-nya 12 10 pangkat minus 2 ya. 2 meter, lalu kita bagi dengan berapa? 2pi kali mana-mana tadi? Ini ya. QR 10 ya. Oke. 10 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Oke. Nah, sekarang yang bisa kita coret 10 pangkat min 2, 10 pangkat 2 meter, 10 dengan 10 habis, 2pi dengan ini 2 ya. Oke, 2 kali 2, 4 kali 12. Oke, 48 kali 10 pangkat minus 7 ya. Di sini dalam Newton. Nah, sekarang ini 10 pangkat min 7, di sini 10 pangkat min 5. Berarti kamu gunakanlah ya. Gunakan yang ini saja ya. Gunakan yang ini. Yang 120 kali 10 pangkat min 7 ya. Itu yang kita pakai. Oke ya. Ya. Udah dikasih tahu belum ini sama apa namanya? Katanya baru diganti, Bu. Barunya kapan? Sekarang kalau sudah bermasalah lagi mau bagaimana?
Misal kalau tak goyang-goyang terus itu nanti juga laptopnya Ibu yang kena. Kalau laptopnya Ibu yang kena, yang repot. Ya, oke. Sekarang ya, jadi ini kita pakainya yang 10 pangkat min 7 aja ya. Karena yang dicari di sini adalah F, P, Q, R, S. Sama dengan F, Q, R dikurangi dengan F, PS. Jadi 10 pangkat min 7 dengan 10 pangkat min 7 itu taruh di luar aja ya. QR berapa QR? 48. Lalu PS berapa? 120. Ini kali 10 pangkat min 7 Newton. 48 kurang 120 berarti hasilnya minus berapa? 72 kali 10 pangkat min 7 Newton barulah kamu buat dalam peraturan sistem internasional jadi min 7,2 kali 10 pangkat minus 6 Newton ya. Begitu ya? Bisa? Oke. Sekarang ambil kertas yang pertama. Kamu gambar dulu. Untuk yang soal 1 I1 naik. Soal 2 I1 turun. Kemudian soal 1 ini ada di sebelah sini. Soal 2 ini di sebelah sini. Oke. Bentar, ubah. Masih agak jauh dikit ya. Ini I2-nya. Ya. Jadi ini adalah P, Q, R, S. Ini juga P, Q, R, S ya. Oke. Sini adalah I1 kemudian lalu di sini adalah I2, Ibu pakai warna lain deh. I2 yang di sini I2-nya ke sana. Oke. Ini adalah I2. Ini adalah I2. Sudah selesai menggambar semua? Sudah? I1-nya sama dengan 5 ampere. Kemudian I2-nya sama dengan 4 ampere. Lalu jaraknya ini ke sini adalah 2 cm. Sini juga sama ya. Ini yang ini, enggak, terbalik nih. Ini 5 ampere, di sini 4 ampere. Lalu jaraknya tetap sama. Ini ke sini adalah 2 cm. Kemudian ini 8 cm, lalu yang ini adalah 4 cm. Jadi ini sama. 8 cm, di sini adalah 4 cm. Yang dicari adalah F, P, Q, R, S ya. Sama. F, P, Q, R, S. Ini yang Romawi 2 ya. Ini soal Romawi 1. Oke? Tidak ada diskusi ya. Nggak usah balik-balik kiri kanan depan belakang. Konsentrasi sendiri-sendiri. Tidak ada kertas lain di atas meja kecuali Ibu punya kertas ya. Nggak ada buku, nggak ada yang lain. Sudah? 5 menit dari sekarang.
Mhm. Iya, habis waktu letakkan alat tulis semua dulu ya. Sebentar lagi. Oke. Ya, soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2 kalian gambar ini nanti ya. Ini nanti. Ada titik, ada cross ya. Kalau titik itu arahnya masuk, kalau cross itu arahnya kemana? Keluar ya. Jadi misalnya Ibu pakai ini berarti kemana nih? Keluar ya. Tidak ada yang menulis ya. Oke, berarti ini B-nya keluar ya, perjanjiannya kita. Ini B. Misalnya aja sama dengan 10 Tesla gitu ya. Lalu ada sebuah partikel nih. Partikel yang bergerak dengan kecepatan V. V-nya misalnya sama dengan 2000 misalnya meter per sekon ya. Kemudian partikel ini memiliki muatan, sebutlah misalnya Q-nya sama dengan 12 kali 10 pangkat minus 19 kolom gitu ya. Ada kecepatan, ada ini, lintasan yang dibentuk berbentuk apa? Lingkaran ya, berbentuk lingkaran. Lalu misalnya saja jari-jarinya yang terbentuk, ini R-nya ya, ini R. R-nya anggaplah sama dengan 8 cm. Nah, yang ditanyakan itu kira-kira massa partikelnya itu sama dengan berapa? Kalian ingat gaya Lorentz sama dengan apa? Q, V, B. Kemudian sentripetal bergerak melingkar itu adalah M, V kuadrat dibagi dengan R. Terjadi apa? Kesetimbangan antara FL dengan FS berarti sama. Jadi di sini adalah Q, VB itu akan sama dengan M, V kuadrat dibagi dengan R. Apa yang bisa dicoret di sini? V-nya dicoret, R-nya naik ke sana, berarti Q, BR sama dengan apa? MV ya. Jadi kalau kita mau mencari M, maka sama dengan Q, BR dibagi dengan V ya. Nah, setelah itu kita kasih masuk. M-nya, Q-nya berapa? 12 kali 10 pangkat min 19 kolom. B-nya berapa?
10 Tesla. Dikalikan dengan R-nya 8, 10 pangkat min 2 meter. Semua harus diubah ke dalam MKS. 2000 berarti sama dengan berapa? 2, 10 pangkat 3 meter per sekon ya. Oke, sekarang ada yang bisa dicoret? Apa? 2 dengan 12, jadi 6 ya. 6 kali 8, 48. 10 pangkat minus 19 kali 10 pangkat minus 2, berapa? Min 21 kali 10, min 20 dibagi 10 pangkat 3, 10 pangkat minus 23 di sini berarti dalam kilogram. Atau sama dengan 4,8 kali 10 pangkat minus 22 kilogram ya. Jadi di sini itu tidak menutup kemungkinan nanti yang ditanya mungkin Q, mungkin B, mungkin R, mungkin V ya, karena M kan udah di sini ya. Oke ya. Ingat kalau cross ini berarti keluar ya. Nah, sekarang Ibu akan kasih kamu soal. Oke, silahkan. Boleh. Enggak, di belakangnya. Belakangnya yang tadi. Ya, belakangnya yang tadi. Jangan ganti kertas. Kertas yang kedua ini untuk nanti lagi, ya. Jadi ini B-nya kemana? Belum tahu ya. Kalau Ibu kasih noktah di sini, ya. Kalau cross tadi keluar, berarti kalau noktah begini, B-nya apa? Masuk ya. Ini B ya. Oke, itu B-nya. Kemudian berikutnya lagi partikelnya dari sini, ini bergerak dengan kecepatan tertentu ya. Oke. V sama dengan 12 mega, M besar ya, bukan M kecil ya. Mega meter per sekon. Kemudian induksi magnetnya 8 Tesla. Lalu jari-jari yang terbentuk itu adalah 4 cm. Kemudian masanya itu sama saja dengan 5 kali 10 pangkat minus 30 kg. Yang ditanyakan berarti Q sama dengan berapa? Ingat, kilo sama dengan 10 pangkat berapa? Kilo. Kilogram ke gram 10 pangkat berapa? 3. Habis kilo itu adalah mega. Selisihnya itu 33. Naik ini berarti 10 pangkat berapa? 6. Kalau giga 10 pangkat berapa? Kalau habis giga apa? Tera ya. Tera sama dengan 10 pangkat? Ya, oke ya. Ya, cari Q ya. Oke. Silahkan. Tidak tahu nih. Tidak ada pertanyaannya. Mega meter per sekon. Ya, mega 10 pangkat 6, kilo 10 pangkat 3, giga 10 pangkat 9, tera 10 pangkat 12. Berarti ya pikir sendiri ya. Oke, Ibu pause dulu. Apa? Ya, negatif di sini, positif di sini. Ini kita sebut Q1, ini kita sebut Q2. Antara Q1 dan Q2 terjadi apa? Tarik menarik. Jadi tarik menariknya ini kita sebut saja di sini adalah F kolom. Nah, sekarang ada gaya apa lagi yang bekerja pada muatan yang pertama? Ada W, oke. Ya, jadi di sini ada W. Di mana W sama dengan apa? M kali G. Kemudian di tali ada apa? Tegangan tali, oke. Ya, ada gaya tegangan tali. Nah, tegangan tali ini harus kita uraikan ke mana? Ke sumbu X dan sumbu Y, ya. Oke, jadi ini ke sini.
kemudian ke sini lagi. Oke ya, perhatikan ke depan, bukan ke tempat lain ya. Ini adalah TY, yang di sini adalah TX. Terjadi kesetimbangan di sini. Jadi, sigma Fx sama dengan 0. X ini ya, positif, ini berarti negatif. Maka sama dengan apa sini? F kolom dikurangi dengan T, X sama dengan 0. Berarti TX sama dengan apa? F kolom ya. Otaki dulu satu. Nah, sekarang berikutnya. Untuk sigma Fy sama dengan 0. Ini positif, yang ini negatif ya. Berarti Ty dikurangi dengan W sama dengan 0. Maka Ty sama dengan W. Ini tegak lurus. Kalau tegak lurus, berarti untuk mencari T kita menggunakan apa? Pitagoras. Jadi T itu akan sama dengan akar dari TX kuadrat ditambah dengan TY kuadrat. Jadi sama dengan akar dari apa? TX sama dengan apa? F kolom. Ditambah dengan W dipangkatkan 2. Oke, sekarang kita kasih angkanya nih. Kita kasih angkanya di sini mau saja. Ya. Misalnya Q1 sama dengan minus 5 mikrokolom. Q2 misalnya sama dengan 8 mikrokolom. Lalu R-nya. R-nya jarak pisahnya anggaplah sama dengan berapa ya? 9 cm gitu ya. Paling gampang itu 9 cm. Oke, tunggu dulu. Kalau 9 agak ribet ya. Kita pakai 3 aja. 3 cm gitu. Nah, dari sini kita berarti bisa cari F kolom kan? F kolom sama dengan apa? K, Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nilai K berapa? 9, 10 pangkat 9, satuan jangan lupa. Meter kuadrat per kolom kuadrat kali 5 mikrokolom kali 8 mikrokolom. Kita bagi dengan 3, 10 pangkat min 2 meter kali 3, 10 pangkat min 2 meter ya. Oke. Nah, sekarang apa yang bisa dicoret? 9 dengan 3 dan 3. 5 kali 8, 40. Oke, ini mikronya kita harus langsung rubah dulu ya. Berarti apa? Kali 10 pangkat min 6 kolom. Ini kali 10 pangkat min 6 kolom ya. 5 kali 8 tadi berapa? 40. Pangkat 9 dikali pangkat min 6. Min 3 dikali pangkat min 6. Min 3. Dibagi pangkat min 2. 10 pangkat. Cocok ya? Ini kan min 2 lagi. Berarti 10 pangkat 1. Oke, kali 10 pangkat 1. Satuan dalam Newton. Berarti ketemu berapa? 400 Newton ya. Oke, sekarang misalnya diketahui masanya sama dengan misalnya sama dengan berapa ya? 4 gram begitu ya. 4 gram, enggak apa-apa. Atau 8 lah udah. 80 kg misalnya udah. 80 kg misalnya masanya. Nah, kalau 80 kg maka W akan sama dengan apa? M kali G. M itu sama dengan berapa? 80 kg dikalikan dengan 10 Newton per kilogram. Sama dengan berapa? 800 Newton. Nah, 800 itu sama dengan 400 kali berapa? 400 kali 2. Jadi kamu tuliskan saja ini 400 Newton dikalikan 2. Kenapa? Untuk mempermudah perhitungannya nanti ya. T tadi sama dengan akar dari apa? F kolom kuadrat ditambah dengan W kuadrat. Sama-sama punya 400. Ini boleh enggak kalau Ibu tulis 400 Newton dikalikan 1? Boleh. Maksudnya apa kira-kira? 400-nya kita kasih ke luar. Berarti F kolomnya sisa 1 kuadrat. Ini W-nya sisa 2 kuadrat. Ini cabut akar. Jadi sama dengan apa? 400 Newton dikalikan dengan apa? Kenapa? Kenapa?
Cocok. Sekarang misalnya A sama dengan 20, B sama dengan 40. A kuadrat ditambah B kuadrat. Berapa? 20 pangkat 2 ditambah 40 pangkat 2 kan? Ini sama dengan 20 kuadrat ditambah dengan 20 kuadrat kali 2 kuadrat tuh. Ya, akar 20 kuadrat berapa? 20 tuh. 1 kuadrat ditambah. Ya. Sudah, Mi? Clear, Mi? Salah, Kak? Oh. Ya, sudah, Mi. Jadi, cocok, Mi, di sini. F kalau bisa tanggal berapa? Kelas 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Sama dengan 1 ditambah 4. Jadi sama dengan 400 akar 5 Newton ya. Cara menghitung cepat itu seperti itu gitu loh. Jadi jangan cari susah. Ya, kalaupun misalnya ada 10 pangkat sekian ya 10 pangkat sekiannya kasih keluar, disamakan 10 pangkatnya ya. Oke ya? Oke, sekarang peganglah alat tulis. Jadi kalau kamu tidak tulis nama, Tuhan Allah langsung tahu begitu, Dik. Sayangnya Ibu bukan Tuhan Allah. Ya. Jadi tulis nama lah. Capeknya Ibu bicara, Dik. Masa kertas yang satu dengan kertas yang lain identitasnya berbeda dan harus ditanyakan ulang lagi. Q1-nya 12 mikrokolom bukan minus ya. Di sini Q1 sama dengan 12 mikrokolom. Q2 sama dengan minus 4 mikrokolom. Kemudian masanya sama dengan 12 kg. Lalu jaraknya sama dengan 6 cm. 6 cm. Tentukan berapa tegangan tali. Lukis ya, jangan tidak lukis. Soal berikutnya. Rangkaian kapasitor ya. Oke. Sebutlah ini adalah titik A, ini titik B. C1, C2, C3, C4, C5. Misalnya di sini sama dengan 3 mikrofarad. Kemudian di sini sama dengan berapa, Dik? 3 mikrofarad, di sini 6 mikrofarad. 6 3 berapa? 2 ya. 2 di sini 4 mikrofarad, kemudian di sini 2 4 6.
ini 6 mikrofarad, lalu di sini sama dengan 12 mikrofarad gitu ya. Oke, anggaplah di sini V-nya sama dengan 10 volt gitu. Nah, sekarang kita harus mencari dulu ini. Jadi ini akan ditanyakan nanti adalah energi pada salah satu kapasitor. Ya, energi pada salah satu kapasitor. Kita harus menyelesaikan dulu yang seri ini dulu, yaitu C23. Sama dengan C2 kali C3 dibagi dengan C2 ditambah dengan C3. C2-nya berapa? 3 mikrofarad dikalikan dengan 6 mikrofarad dibagi dengan 3 mikrofarad ditambah 6 mikrofarad. 3 kali 6? 3 tambah 6? 18 bagi 9? 2 mikrofarad. Kemudian ini kita anggap CAB saja. CAB. Paralel dari C23 dan C4. Berarti ditambah ya. C23 ditambah dengan C4. C23 berapa? 2 mikrofarad. Ditambah dengan 4 mikrofarad. Berarti sama dengan berapa? 6 mikrofarad. Oh, kalau gitu Ibu ganti ini jadi 4 deh. 4 ya. Nah, sekarang untuk mencari C totalnya kan semuanya seri ini. Maka kita menggunakan 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C AB ditambah dengan 1 per C5. Sama dengan 1 per 4 mikrofarad ditambah dengan 1 per 6 mikrofarad ditambah dengan 1 per 12 mikrofarad. Samakan penyebut menjadi per 12 mikrofarad. Berarti di sini 3 ditambah 1, 2 ditambah 1 sama dengan 6 per 12 mikrofarad ya. Oke, berarti C total sama dengan berapa? C total sama dengan 12 mikrofarad dibagi 6 sama dengan 2 mikrofarad. Tadi voltasenya sama dengan 10 volt ya. 10 volt. Berarti kita cari Q total dulu. Q total berarti sama dengan apa? C total dikalikan V. Berarti sama dengan 2 mikrofarad dikalikan 10 volt. Sama dengan 20 satuannya dalam mikrokolom. Nah, sekarang kalau misalnya nah, di sini ya. Misalnya di sini, kita mau cari di sini. Yang ini mengalir di sini adalah terbalik ya. Ke sini ini adalah Q total, ya. Yang di sini juga adalah Q total. Tapi yang di sini ini berarti adalah Q3, ya. Lalu ini adalah Q4. Kalau yang dicari nanti adalah Q3 dan Q4, berarti kalian harus cari VAB dulu tuh. Jadi VAB itu berarti sama dengan apa? Q total dibandingkan dengan CAB. Nah, setelah ketemu ini maka kamu bisa cari Q3 tuh. Jadi Q3 nanti sama dengan VAB dikalikan dengan ini kan serinya berapa? C23 kan? Kali C23. Kemudian kalau kalian cari Q4 berarti langsung aja Q4 berarti sama dengan VAB dikalikan dengan C4. Nah, untuk cari energi ya cari V. Untuk cari V-nya, V itu kan rumusnya apa? 1 per 2 CV kuadrat. Ini rumus boleh, tadi Q kan sama dengan C dikalikan V kan? Maka V sama dengan Q per C. Jadi ini rumusnya V-nya kita ganti, maka 1 per 2 Q kuadrat dibagi dengan C kan? Lalu kalau C-nya yang kita ganti, C-nya berarti sama dengan Q per V, maka sama dengan 1 per 2 Q V. Nah, terserah kamu mau pakai rumus yang mana V-nya, seperti itu. Di misalnya aja kita mau cari tadi adalah V1 ya. V1 sama dengan berapa? Nah, Q1-nya sama dengan berapa? Q total kan? Sama dengan 20 mikrokolom kan? Ibu lebih senang pakai rumusnya Q kuadrat per C gitu. V1 sama dengan 1 per 2 Q kuadrat dibagi dengan C1. Ini Q-nya Q1. 1 per 2 dikalikan dengan 20 mikrokolom kali 20 mikrokolom. C1-nya berapa? 4 ya? Oke, berarti ini 4. 4-nya di sini adalah mikrofarad. Nah, ini coret dengan ini berapa? 10. Ini coret dengan ini berapa? 5. Berarti hasilnya sama dengan 50 mikrojoule. Oke? Ya.
Sekarang siapkan alat tulis semua. So isi lah. C1, C2, C3, C4, C5. Di sini adalah V. Ya. Ini 20 mikrofarad. Di sini 5 mikrofarad. Yang di sini 8 mikrofarad. 6 mikrofarad. 4 mikrofarad. Voltasenya 30 volt. Kemudian soal 1 cari W2. Soal 2 cari W3. Oke. Ya, Ibu kasih waktu lebih ya, 10 menit dari sekarang. Tapi tidak ada tambahan waktu lagi. Ya. Kemana? Ini udah selesai gambarnya? Sudah, semua sudah? Ya, oke ya. C34 di C3 kali C4 dibagi C3 tambah C4 bla bla bla. Hasilnya 4 mikrofarad, lalu CAB sama dengan C2 ditambah C34 hasilnya 12 mikrofarad. Berikutnya berarti kita cari 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per CAB ditambah dengan 1 per C5. Jadi sama dengan 1 per 6 mikrofarad ditambah 1 per 12 mikrofarad ditambah 1 per 4 mikrofarad. Ibu lari ke sini. 1 per C total berarti dibuat per 12 mikrofarad, maka di sini sama dengan 2 tambah 1 tambah 3 sama dengan 6 per 12 mikrofarad. Sehingga C total sama dengan 12 mikrofarad dibagi 6 sama dengan 2 mikrofarad. Oke? Tidak usah lihat pekerjaannya orang lain ya, pekerjaanmu saja supaya tidak ribut. Sekarang Q total itu sama dengan C total dikalikan V, berarti sama dengan 2 mikrofarad kali 30 volt, berarti sama dengan 60 mikrokolom. Kalau kamu sudah benar sampai di sini berarti sudah dapat poin 77. Oke? Nah, sekarang kita cari VAB nih. VAB berarti sama dengan apa? Q total dibagi CAB. Q totalnya adalah 60 mikrokolom dibagi CAB-nya sama dengan berapa tadi?
Hah? 12 ya, 12 mikrofarad. Berarti ketemu 5 volt. Ya, 5 volt. Nah, untuk cari B2 bisa menggunakan 1/2 CV kuadrat karena kan V-nya sama, ya. Jadi untuk B2 boleh menggunakan 1/2 CV kuadrat. Maka sama dengan 1/2 kali 8 mikrofarad dikalikan 5 volt kali 5 volt. Coret berapa? 4. 4 kali 5 kali 5 100 mikrojoule. Nah, untuk yang mencari apa namanya? Q berapa ini? B3 ya. B3 berarti kita nggak bisa tuh pakai itu. Kenapa? V-nya beda ya. V-nya beda jadi nggak bisa pakai rumus ini, berarti kamu perlu cari Q3. Q3 berarti sama dengan VAB dikalikan dengan C34 ya. VAB-nya tadi berapa? 5 volt. C34 berapa? 4 mikrofarad, berarti sama dengan 20 mikrokolom. Nah, untuk cari W3, Bu hapus bagian sini ya. Cari W3, ya udahlah, biar nggak apa-apa. Cari W3-nya di sini, berarti kita menggunakan apa? 1/2 Q kuadrat per C. C-nya berarti C3 ya. Berarti 1/2 dikalikan dengan 20 mikrokolom kali 20 mikrokolom dibagi berapa? 5 ya. 5 mikrofarad. Ini coret dengan ini 10. Ini coret dengan ini 4. 10 kali 4 40 berarti mikrojoule. Oke. Kalau betul semua ya kamu kasih tanda saja ya. Kasih tanda benar saja. Poinnya 100 sih di situ. Ya. Oke ya. Sekalian. Soal ini. Poinnya 100. Nanti Bu kasih. Oke. Di sini B berarti sama dengan M kali G. Sama dengan 12 kali 10. Di sini adalah Kg. Ini Newton per kilogram sama dengan 120 Newton. Oke. Lalu F kolom sama dengan K I1 Q2 dibagi R kuadrat 9 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat kali 12 mikrokolom kali 4 mikrokolom dibagi dengan berapa? 6 10 pangkat min 2 kali 6 10 pangkat min 2 berarti meter pangkat 2. Nah, tidak perlu kalkulator ini ya. 9 kali 4 36. 6 kali 6 36 kan? Berarti hasilnya berapa? 12 kali 10 pangkat 1 Newton. Berarti sama dengan 120 Newton. T sama dengan akar dari, tidak usah lihat-lihat ke tempat lain. F kolom kuadrat tambah W kuadrat. Sama-sama angka 120. Masih keluar nih. Kali akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Sama dengan 120 Newton akar 2. Atau 120 akar 2 Newton. Siapa yang kasih masuk 120 lalu dipangkatkan 2 jadi 1400? Ada yang mengerjakan seperti itu? Ada enggak yang mengerjakan 120 pangkat 2 tambah 120 pangkat 2 ini Newton di sini sama dengan akar dari 14400 ditambah 14400 sama dengan akar dari 28800. Ada? Enggak ada? Oh, puji Tuhan, haleluya. Saya kira ada. Oke, ya, kumpulkan itu. Enggak apa-apa, Ji. Enggak usah, karena kan sudah. Hah? Enggak apa-apa, Ji. Ya. Oke. Kumpulkan sembarang, enggak ada masalah, Ji, itu. Kumpul saja. Karena kan sudah diperiksa. Hah? Enggak usah. Yang penting kamu sudah kasih centang benar, salah di mana.